Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 13 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 13. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yaitu Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu, lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Zipor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi dan orang Yebus, tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan, mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu
negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 19 ayat 3 sampai 12. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, jika semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah keluarga bahagia. Betapa bahagianya sebuah keluarga kalau mahligai rumah tangga mereka bisa dipertahankan sampai 25 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan selama-lamanya, dan disadari bahwa hanya maut yang dapat memisahkan perkawinan tersebut. Karena itu, kalau sebuah keluarga boleh merayakan hari ulang tahun perkawinan dengan angka-angka tersebut, maka patut disyukuri, diapresiasi, dan diacarakan secara mulia. Keluarga boleh bergembira dan bersuka cita
karena dalam suka duka hidup bersama, mereka bisa menjalani secara bersama dan bersyukur bahwa pertama-tama yang membuat mereka boleh menjalani ini semua karena tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan telah menyatukan mereka dalam sakramen perkawinan yang satu dan tak terceraikan. Mereka percaya juga bahwa Tuhan yang sama yang membuat mereka boleh mengalami cintanya dalam pergumulan hidup berkeluarga. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini ditampilkan bahwa Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi yang mempersoalkan tentang perkawinan. Yesus menjawab pertanyaan mereka seputar perceraian dan perkawinan, yaitu, "Tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Yesus mengajarkan bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa yang sakral. Yang mempersatukan perkawinan mereka bukanlah kekuatan insani belaka, tetapi justru kekuatan ilahi. Tuhan sendiri yang menyatukan perkawinan tersebut, dan karena itu perkawinan yang telah disatukan secara spiritual oleh Tuhan adalah sakral dan tidak boleh dipermainkan oleh manusia. Laki-laki meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya, menyimbolkan juga bentuk-bentuk tanggung jawabnya terhadap istrinya. Ia mempunyai kemampuan untuk berdiri di atas kakinya sendiri dan bersedia untuk menjaga, memelihara istri dan anak-anak yang Tuhan percayakan kepadanya. Sabda Yesus hari ini boleh menjadi inspirasi bagi keluarga-keluarga Kristiani untuk berusaha agar kehidupan keluarga bisa dijaga, dipelihara, dan diberikan nutrisi rohaniah setiap hari. Datanglah selalu kepada Tuhan untuk meminta berkat bagi keluarga agar tetap langgeng dan lestari selamanya. Semoga demikian. Amin.